Hai Sobat Hope, welcome to Alunaskar tipe 9. Nah, ini adalah tipe paling besar dari Alunaskar di Telaga Kahuripan, teman-teman. Nah, kita mulai bahas nih, mulai dari depan. Alunaskar ini banyak warna earth tone ya. Jadi banyak warna-warna yang seperti coklat tua, kemudian warna-warna yang itu sangat-sangat nature ya. Sesuai dengan tagline dia adalah back to nature. Nanti kita akan lihat di dalam, itu banyak open space yang memang menggambarkan bahwa Alunaskar ini adalah project yang sangat-sangat mengedepankan tentang nature. Nah, kita bahas mulai dari carportnya, teman-teman. Di sini, carport dan fasad itu dia banyak memainkan warna earth tone yang dipadu dengan besi holo. Di sini besi holo, bisa kita lihat teman-teman. Ini besi kotak yang kosong tengahnya. Lalu di sebelah sana nanti ada besi holo juga. Di sebelah sana juga ada besi holo. Jadi banyak permainan besi holo di sini. Lalu kalau kita lihat di sini untuk carpetnya sendiri, ini nanti pakainya cor-coran teman-teman ya. Jadi pakai acian cor, bukan seperti ini nantinya. Di sini untuk tembok yang di finishing menyerupai dengan batu bata. Jadi di dalam ini teman-teman juga akan mendapatkan batu bata merah asli ya. Dia sudah dilapis dengan semen. Nah, kita mulai masuk nih di bagian sini. Di bagian terasnya, kita bisa lihat di sini ada aksen seperti kayu ya, tapi ini adalah menggunakan keramik motif kayu. Ini cantik banget perpaduan antara keramik motif kayu dengan warna kusen hitam. Kemudian di sini ada warna batu bata dan di sini ada warna coklat muda dari besi holonya. Nah, ini keren banget juga nih teman-teman. Jadi kalau misalkan diplong ke sini, cahayanya pasti akan bocor ya, terlalu banyak cahaya. Ini dikasih kayak gini. Selain untuk privacy juga untuk diffuser untuk cahayanya biar nggak terlalu banyak masuk ke sini. Lalu kita lihat di sini. Di sini udah pakai smart door lock seperti dengan Alunaskar tipe yang lain. Di sini bisa menggunakan kartu, bisa menggunakan pin ataupun menggunakan sidik jari. Dan di sini juga seperti biasa disediakan tempat untuk kunci cadangan, teman-teman. Setelah ini kita langsung masuk ke dalam, kita bahas interiornya seperti apa. Kita bahas layoutnya seperti apa. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, kita udah masuk di dalam interior dari Alunaskar tipe 9. Ini nyaman banget sih. Masuk langsung bikin kita jatuh hati nih. Di sini masih dominan warna earth tone, warna kayu gelap ya. Jadi ini elegan banget sih. Di sini ada apa? Di sini ada kamar mandi. Kalau di tipe yang lain, tipe kamar mandinya didorong ke dalam, teman-teman. Tapi untuk tipe 9, ini ditarik keluar. Nah, ini kamar mandinya masih sama ya dengan tipe-tipe yang lain. Mayoritas keramik warna putih yang dipadu sama keramik marble warna coklat muda. Gitu. Saniternya masih sama, Toto bulat, dan juga di sini juga Toto ya, teman-teman. Jadi masih sama. Ini bisa difungsikan untuk kamar mandi tamu ataupun untuk kamar mandi rekan-rekan atau saudara teman-teman yang datang yang ada di lantai bawah. Sekarang kita lihat di sini kalau misalkan ada rekan-rekan atau saudara yang datang atau tamu, itu bisa pakai ruangan di sini nih. Ini ruang tamu. Ini enak banget. Ini enak banget. Jadi bayangin gitu, lagi panas-panas, teman-teman pulang kerja atau lagi nerima tamu di sini duduk sambil nonton TV di sana. Masih bisa lihat keluar sana dengan adanya jendela kecil ya, pakai kaca temper itu. Ini keren banget sih. Saya suka banget di sini. Apalagi pakai permainan drop ceiling di atas, itu bikin kesan dari ruangan ini itu sangat-sangat homey, sangat-sangat bikin kita tuh nyaman banget buat ada di rumah. Saya aja betah nih, jadi nggak pengen review yang lain-lain nih. Udah betah banget di sini. Tapi kita akan review di sini nih ada apa aja. Jadi kita lihat di sini. Pada saat misalkan kita kumpul-kumpul keluarga yang lumayan banyak jumlahnya, misalkan nggak muat untuk di ruang tamu, itu kita bisa pakai ruang makan ini juga buat duduk nih teman-teman. Jadi kita bisa sekeluarga besar yang datang ke sini, kita bercengkrama bareng-bareng, itu bisa banget. Di sini juga ada dapur, ini dapur bersih teman-teman. Dapur kotor nanti kita lihat ada di bagian belakang sana. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin makanan-makanan ringan, itu bisa di sini. Tenang, teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan teman-teman masak di sini, asapnya kemana-mana. Satu, ada cooker hood di sini. Ini manis banget juga nih penempatan cooker hood. Jadi biasanya kalau misalkan desain interior yang nggak niat, cooker hoodnya ditempel di bawah teman-teman. Jadi kabinetnya lurus,
lalu ada cooker hood yang nempel. Tapi ini udah dibikin coakan yang bikin ini tuh jadi tersembunyi ya, dan rapih tentunya. Lalu kalau misalkan teman-teman lagi ngumpul-ngumpul, kayak sumpek banget nih di sini, butuh space yang lebih lebar, di sini ada jendela yang sangat lebar, yang teman-teman bisa slide nih. Nah, kita coba slide aja. Biar teman-teman lihat. Penempatan dari jendela ini tuh rapih banget. Ini yang saya suka dari Alunaskar. Nah, teman-teman lihat kan? Jadi ini bisa sembunyi ke sana. Biasanya kan orang paling mentok sampai sini, masih ada yang tersisa ya. Ini udah tersembunyi dan ini keren banget sih. Detail banget. Lanjut kita ke sini. Nah, ini ada service area nih, teman-teman. Ini spesial juga nih service areanya. Nggak ada di tipe-tipe yang lain. Tipe ini punya pintu sendiri untuk service area. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi ke luar negeri, ataupun di sini mau ditambahin pintu yang memisahkan antara ruangan utama dengan ruangan service, itu bisa banget. Jadi kalau misalkan teman-teman ke luar negeri, teman-teman bisa kunci itu semuanya. Jadi ART cuma punya akses dari pintu ini ke service area dan juga ke kamar tidur ART. Di mana kamar tidur ART? Sini nih. Nah, ini kalau misalkan kita terusin sampai atas di tangga melingkar ini, itu sampai ke kamar tidur ART. Jadi benar-benar terpisah, benar-benar nggak kecampur antara ART dengan ruangan utama. Ini bakalan jadi keseharian teman-teman itu nggak banyak interaksi dengan ART gitu ya. Jadi lebih enak lah. Nah, rumah ini juga selain homey, dia juga detail nih. Detailnya apa? Dia punya kamar tidur di bawah. Jadi biasanya kalau orang yang memilih rumah dengan ruangan yang sebanyak ini, ada 4 plus 1 kamar tidur, itu ruangan bawah tuh entah untuk orang tua, ataupun biasanya ada istri yang sedang mengandung besar, atau biasanya ada yang nggak bisa untuk naik tangga, mungkin asam urat dan sebagainya, ini bisa memanfaatkan kamar tidur di bawah sini. Dan juga kalau misalkan semua di atas, itu di sini bisa digunakan sebagai kamar tidur untuk tamu, teman-teman. Ini juga manis banget ya. Jadi banyak permainan backlight. Yang pertama itu ada di sini. Ini backlight. Kemudian di situ juga pakai backlight dan juga drop ceiling. Drop ceiling nih salah satu favorit saya ya. Kalau misalkan ada rumah udah pakai drop ceiling udah pasti oke sih. Approve banget. Di sini juga keren banget sih. Permainan lemarinya juga. Jadi biasanya kan orang pasang kayak gini tuh panelnya sampai ke sini terus kasurnya ada di depannya ya. Ini dibikin masuk. Jadi terlihat lebih luas dan juga ini nggak kerasa sempit, teman-teman. Apalagi di sini ada jendela yang super besar. Habis ini kita lihat di atas ada apa sih. Nah, Sobat Hope, sebelum kita naik ke lantai 2, kita bahas dulu nih di bagian tangganya. Ini menarik ya. Ada kombinasi finishing dari tiap-tiap sisi tangga. Yang pertama di sini itu ada finishing kamprot. Finishing ini tuh kesannya kayak sederhana, tapi bikin dia tuh kayak berkelas, teman-teman. Jadi kalau misalkan dibuat polos kayak gini, itu kan biasa banget nih. Nah, di sini teman-teman bisa nih kombinasikan antara kamprot, kemudian ada finishing cat biasa, dan di sebelah sini itu ada finishing menggunakan motif kayu ya. Jadi ini terkesan jadi lebih berkelas sih. Teman-teman bisa nanti pada saat misalkan memilih desain interior, itu bisa dibikin seperti ini semua, atau kamprot semua itu bisa. Dan juga di atas tangga ini, itu ada spotlight yang sorot kita ke bawah. Di atasnya, itu ada drop ceiling yang itu keren banget. Jadi pas kita naik tangga, lihat ke atas itu kesannya bener-bener bikin Alunaskar tipe 9 itu sangat-sangat berkelas, teman-teman. Nanti kita akan spill harganya. Ini worth it banget buat teman-teman miliki. Wah, nyaman banget nih. Nah, kita udah sampai di lantai 2 dari Alunaskar tipe 9. Ini keren banget. Yang pertama, itu ruangannya adalah ada ruang kerja di sebelah sini dan ruang kerja di sebelah sana. Jadi tren kita sekarang kan semi WFH ya. Jadi walaupun kita udah lepas dari pandemi, sekarang kita masih sering nih dapat jatah WFH. Mau kerja di mana? Inilah ruangannya. Ruangan ini juga bisa juga teman-teman fungsiin kalau misalkan butuhnya cuma space kecil di sini. Di sini bisa teman-teman fungsiin jadi ruang keluarga yang kedua. Jadi kalau yang di bawah itu mungkin teman-teman bisa ada kecampur sama tamu ataupun keluarga besar, di sini bisa jadi private family room buat teman-teman. Apalagi ini inspirasinya keren banget nih. Di ceiling yang di atas ini, itu saya jadi ngerasa kayak ada di
lab-lab di film-film kayak misalkan StarCraft, Star Wars gitu. Masuk ke lab itu ini keren banget nih. Ada cahaya soft yang keluar dari atas. Dipadu sama di sini nih. Ini salah satu inspirasi ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau bikin rak, itu dikasih ini nih. Ada backlight di bawah nih. Kayak LED strip sebenarnya, cuman dia tutup. Jadi nggak kelihatan bintik-bintik LED stripnya. Ini keren banget. Terus juga ruangan ini pada saat misalkan teman-teman fungsikan jadi ruang keluarga, teman-teman juga masih punya ruangan outdoor di sana. Ruangan outdoor. Kita lihat yuk ruangan outdoor ini. Nah, ini keren, teman-teman. Misalkan teman-teman punya anggota keluarga yang perokok atau suka nongkrong di ruangan outdoor nggak tahan AC, bisa nih di sini. Atau bisa juga teman-teman jadiin ini sebagai barbecue area. Misalkan ada keluarga yang datang ataupun suka ngumpul-ngumpul nih. Di sini bisa banget teman-teman jadikan barbecue area. Ini bayangin aja kalau misalkan sore-sore teman-teman di sini, terus rumahnya hook ya, liatin taman di bawah, liatin tetangga lewat gitu, bisa nyapa gitu, nyapa-nyapa tetangga itu kan enak banget. Terus juga finishingnya keren banget sih kalau saya lihat. Terus di sini juga ada ini nih teman-teman, jangan sampai kelewat. Di sini ada karetnya. Jadi pada saat misalkan yuk kita masuk, suaranya bising ya, kita tutup, langsung kedap. Kalau misalkan butuh yang lebih kedap, teman-teman bisa nih pakai kayak gini yang dari YKK, kemudian karetnya agak tebel. Nah, kita lanjut ke ruangan di sebelah sini, sebelah kiri saya. Sebelum kita masuk ke ruangan anak, di sini ada kamar mandi. Ini kamar mandinya luas banget ya teman-teman. Jadi ini bisa, kalau biasanya kan kamar mandi anak tuh cuman segini aja gitu. Ini luas banget nih. Coba ya berapa langkah ya? 1, 2, 3, 4,5 meteran teman-teman. Jadi ini sangat-sangat mumpuni untuk teman-teman gunakan sebagai kamar mandi di lantai 2. Padahal ini enggak sharing ya. Jadi bukan itu enggak. Di kamar utama ada kamar mandi utama juga. Nah, ini inspirasi untuk ruangan anak ya. Ini kalau misalkan anaknya 2, pakai ranjang susun kayak gini, itu bisa nih teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman tuh nggak punya anak banyak, ini pakai 1 aja ya kayaknya. Kalau kayak gini saya ngerasa sih sumpek ya. Kalau susun kayak gini, tapi masih oke lah. Di situ juga masih agak sedikit maksa ya kalau saya lihat untuk drop ceiling nempel tuh agak sedikit maksa, kayak penuh banget. Tapi nggak apa-apa lah. Ini juga salah satu spot yang oke. Jadi Telaga Kahuripan ini karena dia itu memang mengusung konsep green dan nature, dia tuh kasih jendela gede-gede, besar-besar. Kalau misalkan kita nggak butuh AC, tinggal kita buka. Apalagi kalau suasana di Telaga Kahuripan itu kan bukan kayak di tengah Jakarta yang panas banget. Di sini masih ada angin yang bisa masuk sih. Ini keren banget. Bisa lihat taman sore-sore gitu kan, anak-anak gitu tuh enak banget. Nah sekarang kita akan masuk ke salah satu spot yang banyak orang cari, adalah kamar utamanya. Yuk. Habis ini kita lihat di sini ada kamar tidur utama. Di sini ada cermin ya teman-teman. Nah cermin ini juga bukan cermin yang dia itu terang ya. Jadi dia semi-semi ada gelapnya gitu, kayak dark gitu. Jadi ini bikin kita tetap bisa ngaca, tapi nggak yang terlalu mengganggu banget ke ruangan ini. Ini nyaman banget sih. Bayangin kalau misalkan kita punya istri gitu, terus tidur di sini nyaman, TV di sini, tapi ini kurang gede sih. Menurut saya mungkin pakai yang gede terus tempel di dinding ini lebih bagus nih. Nah dindingnya pakai kuadran nih teman-teman. Kalau yang belum tahu, kuadran ini kayak keramik, mirip-mirip marmer juga. Dan dia itu besar ya. Jadi hampir nggak ada batas. Tapi ini dibatasin di tengah nih. Yang sebenarnya ini sambungan, ini disambung di sini. Jadi motifnya kayak membentuk huruf. Ini kreatif sih yang bikin. Terus juga nyaman juga, di situ ada meja rias. Lalu kita masuk ke sini. Ini adalah kamar mandi untuk kamar tidur utama. Dan ini sangat-sangat luas ya teman-teman. Di sini nggak cuma lurus teman-teman, tapi memaksimalkan ruang sampai ke sana. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh kompartemen lebih, itu mau bikin rak atau sebagainya, itu bisa di sini nih teman-teman. Atau misalkan kalau teman-teman mau direnov lagi, ini bisa nih, jendela yang mati ini. Itu teman-teman bikin kayak pakai lobster gitu. Jadi ada sirkulasi udara yang selalu masuk.
Jadi kamar mandi teman-teman itu nggak lembab, itu keren banget sih. Nah, habis ini akan kita spill untuk tipe ini dengan luas tanah 135 lebih, dengan kamar utama itu 4+1 ya untuk kamarnya. Itu di harga berapa nih teman-teman? Atau kalau kelamaan kita spill sekarang aja nih sambil kita ending video ini. Harganya cuma di 2,2 M aja teman-teman. Itu worth it banget sih. Luas segini kalau misalkan di BSD di Gading Serpong sana mungkin udah 4-5 M. Jadi teman-teman, ini value for money buat teman-teman miliki di Telaga Kahuripan ini yang tipe 9 ya. Teman-teman mungkin skeptis ya, aduh Telaga Kahuripan nih jauh banget gitu, mendingan di project lain yang lebih dekat ke Jakarta. Jangan salah, Telaga Kahuripan ini itu nanti di bagian depan sana itu ada akses jalan yang langsung masuk ke tol Depok Antasari, yang kalau misalkan kita cek dari pintu tol Sawangan sampai ke daerah Antasari itu cuma 5 menit aja teman-teman naik mobil. Itu kalau saya misalkan udah ada rezeki sih saya ambil yang tipe ini teman-teman. Ini keren banget sih. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Apakah tipe ini layak untuk teman-teman miliki? Boleh teman-teman untuk share video ini, komen juga kira-kira untuk pendapat teman-teman kayak gimana nih untuk Alunskar yang tipe 9 nih. Dan juga jangan lupa untuk like video kita dan juga subscribe video kita. Sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Bye-bye.